warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin, imamil muttaqin, sayyidina ghurril muhajjalin, sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihil mujahidin at-tahirin ajma'in ila yaumiddin, amma ba'du. Segenap takmir Masjid Baitul Maghfirah dan para jamaah yang mudah-mudahan berkah selalu membina, mengurus dan memakmurkan masjid ini, Allah selalu melimpahkan rahmat dan berkahnya, amin. Allahumma amin. Kaum muslimin dimanapun yang berkesempatan ikut menyaksikan siaran kajian ini atau yang turut mendengarkan walaupun terpisah tempat, mudah-mudahan Allah jadikan hidup mendapatkan kebaikan, ziyadatul khair, ditambah-tambahkannya kebaikan oleh Allah, baik kebaikan dunia, terlebih-lebih mendapatkan kebaikan di negeri akhirat. Amin, Allahumma amin. Alhamdulillah, kita perbanyak rasa syukur kita kepada Allah, karena di saat-saat seperti ini Allah pertemukan kita duduk di majelis yang mulia, di tempat yang sangat-sangat istimewa ini. Dan tak lupa kita niatkan untuk beriktikaf, dengan sama-sama kita ucapkan nawaitu an a'takifa fi hadzal masjid sunnatan lillahi ta'ala. Dalam hati berniat sengaja aku berniat iktikaf di masjid ini sunnah karena Allah. Para jemaah yang dirahmati oleh Allah, di dalam sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwa ada ciri-ciri orang mendapatkan kebahagiaan, keberuntungan di dunia, dan keberuntungan kebahagiaan di dunia ini bisa juga menghantarkan dia kepada keberuntungan akhirat. Kata Nabi, arba'atun min sa'adatil mar'i. Ada 4 macam, enggak banyak-banyak, cuma 4 saja. Min sa'adatil mar'i, daripada tanda-tanda keberuntungan seseorang. Yang pertama, antakuna zaujatuhu solihatan, bahwa dia punya istri, istrinya tuh solehah. Nah, mudahan masuk daripada bojone jenengan nih, ya. Mudah-mudahan termasuk bininya pian ini. Nah, contoh-contohnya yang ada ini, Pak. Masya Allah, ini istri solehah semua. Pokoknya jangan dikubur kalau belum mati, saya pesan itu aja. Nah, ini sudah tanda-tanda istri yang solehah. Kenapa? Karena orang punya istri yang solehah itu, kata orang dulu, dapat sorga dunia, sorga yang didahulukan di dunia. Nikmat loh punya istri solehah itu. Nah, masalahnya istri saya yang di rumah itu solehah apa belum? Wah, untuk ukurannya hadis Nabi, khairun nisa, sebaik-baik perempuan ya istri, apa? Idza nazartaha sarratka. Ini Bu,
Ciri-ciri istri aku ini termasuk istri solehah belum ya? Istri solehah apa istri salahah? Nah ini ukurannya hadis Nabi ini. Kata Nabi, khairun nisa, sebaik-baik istri perempuan itu, yang pertama, idza nazartaha sarratka, apabila kau memandang kepadanya dia menyenangkanmu. Itu apa Pak Ustadz kira-kira menyenangkan suami itu? Macam-macam lah, tergantung selera masing-masing. Apa saya harus berdandan terus? Oh belum tentu juga, karena ada suami-suami itu speknya, kategori dia senang lihat istri itu ada yang tidak perlu berdandan. Sinten iki? Siapa ini? Ipar saya sering ngisi ceramah di sini, Ustadz Muhammad Subihi. Itu dia nggak senang ngelihat istrinya terlalu berdandan, tapi waktu mau tidur. Jadi Ustadz Subihi itu istrinya kalau jalan dandan istrinya, bareng suaminya dandan dia. Tapi kalau sudah tidur, kata suaminya, kau hapus gincumu, pupurmu kau bersihkan. Nah itu. Jadi ada yang di satu kondisi satu saat dia tidak senang istrinya berdandan. Nah tapi ada, ya kan, suami itu lihat istrinya berdandan. Ada juga apabila istrinya itu senyum. Nah, senyumnya langsung hilang capeknya. Datang kerja lohai jerong kutai. Lohai itu ya capek panji. Capek, lohai uyuh. Disambut di depan pintu dengan senyuman, ya Allah, itu capek tuh hilang seketika. Sudahlah di kantor capek, ya kah? Bos marah-marah, di kantor disariki atasan, di rumah disariki bini, disambut pula dengan wajah yang na'udzubillah. Kucing aja gini takutan lewat, saking cemberut itu merangut aja. Kucing gini berpikir lalu, kucing bisa ditendangnya aku nih, bebelok kucing tuh nggak berani. Nah, ada hadis Nabi, tidaklah seorang istri, seorang suami yang datang bekerja dalam keadaan cemas khawatir, lalu pulang ke rumah istrinya menghiburnya, maka sehingga hilang kecemasan itu, maka bagi perempuan istri tadi dapat separuh pahala jihad. Bisa jadi hiburan buat suami menghilangkan rasa capek, khawatir, cemas tadi dengan senyuman istri ini. Nah kalau dapat suami yang macam begini, senang melihat istrinya tersenyum, maka ojo medit, jangan pelit dengan senyuman. Mulailah ibu-ibu latihan senyuman. Lalu ada juga istri yang suaminya tuh senang. Ini kan syarat pertama, idza nazartaha sarratka. Perempuan yang paling baik tuh kata Nabi, apabila kau memandang dia, dia membahagiakanmu. Bisa jadi seorang suami itu menyenangkan hatinya ngelihat istrinya genit. Nah, genit tuh Pak, bisa mengedipi mata kah, bermain mata kah, dikedip-kedipkan sebelah. Nah kalau punya suami macam begini agak repot. Latihanlah ngedip-ngedipkan mata sebelah itu, ya kah? Kenapa kata kawan akhir-akhir ini matamu berkedip sebelah? Latihan tuh. Enggak apa-apa genit dengan laki sendiri kok. Yang kada boleh itu dengan laki orang.
Iya kah, kita nih kadang-kadang dengan laki sendiri nggak mau genit, dengan laki orang genit. Kacau. Akhirnya bermuncullah pelakor-pelakor. Iya kah? Nih. Apa pelakor tuh Pak Ustadz? Singkatan. Pelakor tuh apa? Perebut laki orang. Pelakor namanya. Kalau laki-laki senang bini orang, senior. Senang bini orang. Tetapi punya istri yang solehah itu sangat menyenangkan. Nikmat besar. Yang kedua, ciri istri solehah. Kata Nabi, idza amartaha ata'atka. Apabila kamu menyuruhnya, dia taat kepadamu. Ah, ini. Makanya ketaatan ini, Bu. Sebenarnya bagi seorang wanita, istri itu Pak, sebenarnya nggak wajib memasak. Ya Bu. Bukan kewajiban bini memasak, nyuci. Itu bukan kewajiban bini. Makanya orang Arab kalau mau kawin, istrinya tuh nggak boleh masak, nggak boleh cuci, harus ada pembantunya. Makanya syarat menikah di Arab tuh susah, wangel. Harus punya uang banyak, gaji pembantu. Makanya hati-hati Pak kita. Karena bukan kewajiban istri memasak, itu bukan. Betul Bu? Ibu-ibu tuh nggak wajib nyapu, betul Bu? Nggak wajib nyuci. Ini Pak, kita harus dengar ini. Iya. Lalu Pak Ustadz, kewajiban istri satu, taat. Kata bapaknya, mak masak. Nah wajib tuh masak. Mak nyuci. Nah, itu taat ini. Dan ibu-ibu ojo wedi. Niki dibalik pengabdian jenengan. Ya kah? Melayani suami, anak. Ya Allah. Bahkan seorang istri menyiapkan makanan lalu dimakan oleh suaminya, itu pahalanya seperti berpuasa setahunan. Allahu Akbar. Jadi semakin banyak hidangan yang pian hidangkan, makan pagi, makan siang, makan malam, itu pahalanya seperti beribadah puasa setahunan. Allahu Akbar. Puasa sunnah. Jangan nanti mentang-mentang begini Ramadan gak puasa. Praposo loh. Kopi nih gimana? Kata Ustadz Gusti waktu ceramah, saya menghidang itu sudah puasa. Aduh, niki beleng-beleng kata orang Bugis. Ini kada pintar namanya. Itu seperti ibadah puasa sunnah. Tetangga puasa Senin Kemis setahunan. Sampean enggak, tapi menghidangkan makanan dan minuman terus layani. Itu pahalanya seperti itu. Ya Allah. Dan minuman yang seperti ini, walaupun cuma air putih, nggak apa-apa. Apalagi kopi, misalnya. Tapi ini bagus air putih. Diminum oleh suami seteguk saja. Air minum yang sampean hidangkan itu pahalanya seperti haji dan umroh. Allahu Akbar. Seteguk. Oh, kalau macam begitu tanggung satu gelas nih. Satu gayung lah saya siapkan. Nanti kata bapaknya, kenapa lagi mak, ada air nih. Wah, saya mau pahala umroh, minumlah. Akhirnya seember diminum. Haji umrohnya besar, perut laki pun besar juga. Kembung Pak perut laki. Dilihat-lihat juga Bu, laki itu haus kah kadakah. Nah lu dipaksa-paksa, minum Pak, minum. Ujar laki, perut. Jangan juga timbul bekelahian kan Bu. Apa-apaan jar laki, aku dipaksa minum terus nih. Mentang-mentang pahala haji umroh. Kadang-kadang ada bini yang kada paham.
Ya kah? Pulang kantor laki itu muka pucat, rambut acak-acakan, kancing telapasan, ya cuaca panas, duduk di kursi. Kada paham-paham. Banyu putih aja kada muncul di meja. Ujar laki, ya Allah kemarau kah ini aja. Sampai serak laki kada ngerti juga. Ya Allah. Nah ini suami capek datang lalu disiapkan minuman. Seteguk yang diminum oleh suami tadi pahalanya ganjarannya seperti berhaji dan umroh. Malopo kata orang Bugis. Besar pahalanya ini. Nah ini luar biasa. Apabila diperintahkan suami taat. Selama perintah itu tidak untuk maksiat kepada Allah. La ta'ata li makhluqin li maksiatil khaliq. Tidak ada ketaatan kepada makhluk ini termasuk kepada suami. Li maksiatil khaliq, kalau untuk bermaksiat kepada sang pencipta. Mah, saya perintah ya. Siap. Ini supaya dapat duit cepat. Ini ada garam Cina nih. Tahu garam Cina, Bu? Garam Cina itu dijualnya pakai gram-graman. Kalau dicicipin langsung melayang-layang, jalannya langsung miring-miring. Nah, itu garam Cina kata orang sekarang nih, Pak. Apa busa-busa apa? Nah, itu. Emuh aku. Loh. Dosa lo sampean enggak taat dengan suami. Oh, kalau urusan bisnis yang enggak diharamkan, ya bisnis yang diharamkan Allah, enggak ada tolong menolong di sana, walaupun suami. Mah, enggak usah sholat ya, temanin saya aja. Oh, kalau itu sholat wajib, pian tidak ada ketaatan dengan suami. Nah, tapi kalau sholat sunnah, nah ini. Makanya Rabi'atul Adawiyah, seorang kekasih Allah, waliyah, seorang wanita tapi derajatnya pangkatnya wali. Apa gawin Rabi'atul Adawiyah? Kalau dia mau beribadah, dia izin dengan suami. Pak, sampean perlu saya enggak malam ini? Kenapa? Kalau enggak perlu saya mau sholat malam. No. Diizinin sholat, enggak diizinin pre. Tapi itu suaminya soleh juga. Kalau laki di rumah tuh jangan ditawar-tawari. Pak, sampean perlu saya enggak? Perlu banget, perlu banget, perlu taruh saya. Nah ini jadi ketaatan seorang istri itu termasuk masak itu, disuruh apa nyuci, masya Allah, melayani keluarga tuh nilainya ibadah. Bahkan dikatakan setiap masakan minuman yang dihidangkan itu mengalirlah dari jari-jarinya ini pahala-pahala kebaikan. Masya Allah, ibu-ibu tuh luar biasa. Wah nak nyari sorga itu loh, ya tak? Dengan seperti itu aja jadi nilai pahala. Yang ketiga, ciri khairun nisa, perempuan solehah, perempuan baik tadi. Kata Nabi, wa idza ghibta anha hafizatka fi nafsiha wa malik fi malika wa nafsiha. Apabila kamu tidak ada di sampingnya, wa idza ghibta, apabila kamu pergi tidak ada di sampingnya, keluar rumah meninggalkannya, hafizatka, dia akan memeliharakan untukmu fi malika wa nafsiha, pada harta bendamu dan pada dirinya sendiri. Lakinya ngojek, istrinya tenang di rumah. Jangan nanti suaminya ngojek, dia ngojek juga di rumah. Ngojeknya dengan laki orang. Nah kacau ini. Tapi tukang ojek tuh begitu gawiannya. Bini orang dibawanya.
gitu. Tukang ojek itu kan bini orang, penumpangnya toh banyak, penumpangnya itu bini orang. Nah, kadang-kadang istri ini kalau kita tidak ada di rumah, suaminya was-was. Kalau ku tinggalkan biniku nih, jangan-jangan. Nah, coba kalau istri solehah, aman, dia pandai menjaga kehormatannya, ya. Dan harta laki pun aman. Ini ada jenis bini yang harta laki itu kada aman. Laki tidur saja, ya Allah, dompet tuh habis tambur, acak-acakan dompet laki. Ya, jar laki ada tuyul di mana rumahnya? Tuyul berambut panjang. Bocok ini dewe, tukang ambil duitnya, bininya surang. Ujar laki, akhir-akhir ini duitku ini kenapa berkurang terus saja. Nah, ini ada aman namanya. Istri yang solehah, ciri pertama keberuntungan seseorang. Lalu apa usaha-usaha untuk dapat istri solehah? Kata Nabi, tunkahul mar'atu li arba'in. Ternyata mulai kita memilih bini itu Pak, sudah ada seleksinya di situ. Tunkahul mar'atu li arba'in. Nikahi perempuan itu karena 4 hal. Tapi kalau sudah terlanjur menikah, berdoa aja banyak-banyak. Ini yang belum menikah nih. Tapi kayaknya sudah semua di sini nih. Ada kayak yang belum? Mungkin mantu-mantu jenengan untuk calon mantu. Bagaimana anunya, kriterianya? Kata Nabi, tunkahul mar'atu li arba'in. Dinikahilah perempuan itu dengan 4 alasan, 4 faktor. Yang pertama, lima liha, karena hartanya. Cari istri wong suki, cari. Tapi apa? Hati-hati, jangan mentang-mentang istri itu kaya, kita numpang hidup di tempat dia. Jadi suami mau kondo, kata orang sekarang. Ada istilah suami mau kondo tuh. Suami mau kondo tuh suami yang romantis, rokok makan gratis. Nggih. Ora gelem kerja, nggih. Ndak mau kerja, rokok makan gratis, ikut istri. Bahaya kalau sudah punya keluarga macam begini, yang romantis rokok makan gratis, itu siap-siap rumah tangganya jadi rumah tangga yang harmonis. Haur-haur menangis. Menangis terus Pak. Nggak apa-apa. Carilah istri yang kaya. Yang kedua, kata Nabi, wali hasabiha, karena keturunannya, keturunan ningrat, keturunan sultan, darah biru. Darah biru. Kalau di tempat kami ya Gusti, kerajaan. Silakan cari. Katanya Gusti itu darah biru. Saya luka, merah, paling merah. Saya sering periksa darah saya itu. 4 hari 5 hari saya periksa gula darah saya. Di rumah itu ada alatnya, keluar merah, kadang-kadang merah campur hitam. Mana darah birunya? Dikira enak keturunan raja itu. Mana enak? Saya nggak mau jadi keturunan raja. Sakit. Keturunan raja. Diinjak raja terus berarti keturunannya. Keturunan. Jadi diinjak raja terus karena keturunan raja. Zuriat keturunan raja. Nah, silahkan itu. Cari. Kalau
Jawa ini apa? Ningrat, Raden, apa? Gus. Wah, cari keturunan Gus-Gus itu. Yang ketiga, kata Nabi kalau pengen nikahin perempuan, wali jamaliha. Dan karena kecantikannya, loh, cari calon istri niku sing ayu-ayu, yang mecantik nang bungas langkar bingking jorang Banjar. Yang bungas langkar tuh, bengkeng, wayu, mecantik. Ush. Kenapa? Karena kita ini akan bersama dia 1 kali 24 jam. Jangan asal-asalan. Cari yang hidung mancung, mata galak, bibir merekah, merah delima, rambut panjang, ikal mayang bergelombang, pinggang ramping, sekacak jari maling. Monggo, rapopo. Jangan sampai nanti penyesalan. Katanya. Delokin bojone wong wayu tenan. Jurang Banjar. Melihat bini orang titik banyu liur. Melihat bini surang titik banyu mata. Mujer. Sedih melihat bini surang nek. Bini orang ya Allah kayak lampu 100 watt. Mengkilat, memburak, bening. Melihat bini surang kayak lampu tembok. Hendak kehabisan minyak lagi kurup. Timbul penyesalan. Kenapa dari dulu? Nah ini. Makanya ada istri-istri yang cantik itu 3. 1, ya kah? Bininya konglomerat. Wong sugih. Lakinya biasa saja. Tapi istrinya duitnya banyak. Iya kah? Istri konglomerat. Yang kedua, istri pejabat. Pejabat. Itu cantik-cantik. Pertama istri konglomerat. Kedua istri pejabat. Yang ketiga bininya ustad. Nah ini. Oh sampean lihat tuh bini-bini ustad itu. Masya Allah. Ayu-ayu. Kenapa? Dia ambilnya di sini. Milih dia. 10. Umpama kepayuan banget sampai 10 tuh. Ini cocok ini. Enak dipandang. Ahra namanya. Ahra tuh supaya semangat. Makanya Ustadz kalau ceramah nih kan yang dilihat nih bini-bini orang semua yang cantik-cantik. Balik ke rumah menyesal melihat bini kita. Supaya di rumah tuh jangan kalah dengan jemaah, carilah yang lebih cantik. Silahkan. Itu loh. Kenapa? Karena di situ ada ahra, menumbuhkan semangat. Apalagi di Samarinda nih pengajian ibu-ibu, ya Allah, dandanannya tuh Bu. Kalau di Banjar di Banjar atau di tempat saya di Kalteng, tuh Pak kalau pengajian ibu-ibunya tuh pakai kantongan plastik kresek yang kantongan selawi tuh nah. Kantongan beli sayur tuh. Itu aja tasnya. Plastik. Kalau di Samarinda nih, Masya Allah. Jilbabnya merah, bajunya merah, sendalnya merah, tasnya merah, mahal-mahal. Kalian lihat ke ibu-ibu kalau mau ke pengajian tuh Masya Allah, tasnya mereknya macam-macam, mahal-mahal, branded. Ada tasnya mereknya LV, Louis Vuitton, ada Gucci, ada Hermes, ada lagi Fendi. Kok Ustadz hafal? Istri saya jualan tas masalahnya. Jadi hafal merek-merek tas tuh. Ya, di pasar Kedondong tuh Bu. Dandanannya Masya Allah. Ini Ustadz bahaya kalau ngelihat yang macam begini. Jadi di rumah nggak kalah, gitu kan. Makanya
Bagus cari yang cantik, silahkan, nggak masalah. Nah, yang keempat, walidiniha, karena agamanya yang kuat. Lalu kata Nabi, fazfar bizatid din taribat yadak, maka pilihlah yang agamanya kuat, kau akan beruntung. Maksudnya apa? Mencari yang 4 terkumpul zaman sekarang ini sudah langka. Wong sugih, anak orang terhormat, cantik, akhlaknya bagus, agamanya kuat, wangel, langka yang bisa komplit 4-4. Ada wong ayu, bungas orangnya, kelakuannya naujubillah. Ada juga apa begitu. Nah ini jadi yang terkumpul 4 ini susah. Makanya kata Kanjeng Rasul, fazfar bizatid din, kau pilih yang agamanya kuat. Seandainya susah nyari yang 4-4 terkumpul, pilih yang agamanya kuat. Fazfar bizatid din, kau pilih agama yang kuat, kau pegang, taribat yadak, maka kau akan beruntung. Nah inilah istri yang solehah tadi itu, ya tak? Biar nggak cantik tapi dia senyum aja, enak dipandang gitu, ya kan? Oh putih orangnya cantik tapi merangut terus, kada nyaman juga mata nih melihat, ya kah? Ya, apalagi ya Allah senyum tuh susah. Kalau kita punya istri solehah Pak, di rumah itu duit agak kurang sedikit, tenang-tenang aja. Coba kalau ada solehah, kena penyakit KDRT di rumah itu. Apa KDRT? Kurang duit ribut terus, ya kayak DRT namanya. Bukan kekerasan dalam rumah tangga. KDRT itu singkatan kurang duit ribut terus. Loh, ini aja kah duitnya? Seini aja kah? Nggak ada syukur-syukurnya bini macam begini. Coba kalau istri solehah, wah enak, alhamdulillah. Ma, ini ada rezeki 5 juta. Cukup sebulan ya Ma. Wah alhamdulillah. Nggih matur nuwun. Ma senyum. Ini ada duit 500.000. 1 bulan cukup? Cukup. Senyum nerima 500. Ma ini ada 50.000. 1 bulan cukup? Cukup Pak. Senyum. Istri solehah. Ma ini ada 5.000. 1 bulan cukup? Cukup Pak. Jangankan 1 bulan, 1 tahun cukup Pak. Loh, betul cukup 1 bulan. Jangan 5.000 cukup setahun loh. Belikan kalender 2026. Ini kan Desember nih. Belikan kalender ada di pasar Kedondong, harganya 5.000. Berarti 5.000 di tangan istri yang tepat. Loh, bukan 10.000 di tangan istri yang tepat. Ada istilahnya begitu Pak. 10.000 di tangan istri yang tepat. Maksudnya 10.000 tuh bisa jadi untuk cukup 1 hari. Ada istilah sekarang nih. Ini bukan 10.000, 5.000 di tangan istri yang tepat. Cukup setahun. Belikan kalender 2026, setahunan cukup, itu nggak habis-habis. Mantap. Mak, jaluk duit. Untuk apa? Tuku rokok. Nggih, potongkan yang tanggal 1. Ini Pak, kalender tadi. Ya Allah. Jadi kalaulah agamanya yang kita pilih, maka akan enak. Dibawa susah oke, dibawa senang alhamdulillah. Soalnya loh, istri saya itu orang pondokan. Bojone kula niku wong pondok. Dia di Alpalah Putri, saya di Alpalah Putra. Cinlok macamnya, cinta lokasi. Karena kami di Pondok Alpalah Putra Putri itu banyak jodohnya santri sebelah. Kadang-kadang kami makan supermi biasa, karena di Alpalah tuh, di Pondok Pesantren Alpalah tuh supermi itu sudah lauk paling enak sudah itu. Makanya dia tanya Rahman nih, Ustaz Rahman nih, ini koncone kula kawan ulun di pondok. Tanya aja, sebungkus supermi itu bisa 10 orang.
Mie goreng itu ditaruh di depan, itu yang makan 10 orang. Ngambil sedikit, ngambil rasanya aja. Nah, punya bini macam begini sudah biasa. Makanan ayam Turki itu. Ayam Turki itu jangan dikira ayam, Pak. Ya iwak karing tuh ayam Turki namanya, kami sebut di Al-Falah tuh. Makan ayam ikan kering tuh biasa. Jadi enak macam begini. Makanya dikatakan Nabi tadi bahwa arba'atun min sa'adatil mar'i, ada 4 tanda keberuntungan seseorang. Di antaranya yang pertama, antakuna zaujatuhu sholihatan, dia punya istri solehah. Itu sudah bahagianya luar biasa. Berarti apa? Orang yang belum berbini itu kebahagiaannya masih kurang. Syarat pertama kurang. Makanya cepat-cepatlah yang belum nih. Yang sudah juga cepat-cepat. Ibu-ibu ojo nesu toh Bu. Maksudnya kalau bininya sudah meninggal, cepat-cepat lagi. Karena kata Nabi, man tazawwaja faqad istikmala nisfal iman. Siapa orang yang sudah menikah, berkeluarga, beristri, atau sebaliknya istri punya suami, faqad istikmala nisfal iman, sungguh dia telah menyempurnakan separuh imannya. Nah, jadi pian nih yang sudah berbini nih, atau yang sudah berlaki, andai kata ada alat macam begini untuk mengukur iman, cup ditempel di sini, nyus full imannya, karena sudah sempurna nisbal imannya. Tapi kalau belum menikah tempelkan cut separuh aja. Nah, jadi orang berkeluarga itu sudah menyempurnakan separuh imannya. Jadi bapak-bapak pesan sama ibu-ibu, kalau mau ke pasar, mau jalan apa Bu, jangan lama-lama ya pergi. Kenapa Pak? Karena engkau separuh imanku. Begitu. Ya kan? Kenapa? Kalau kau terlalu lama pergi, maka hilanglah separuh itu. Saya akan cari separuh yang lainnya lagi. Wah kacau ini. Itu yang tepat sebenarnya. Kau adalah separuh imanku. Tapi kadang-kadang sekarang ini lain nih. Kau adalah separuh napasku. Wih, jangan kau pergi lama, nanti napasku hilang separuh. Berarti bengek. Kayak COVID. Ya kan? Nah, itu jadi luar biasa. Jangan kada kawin, jangan kada menikah. Karena di situ ada ibadah. Masya Allah. Baiti jannati, rumahku adalah sorgaku. Maksudnya apa? Dari rumah tangga tuh bisa kita mendapatkan sorga Allah. Ibu-ibu dari dapur ibu itu bisa mendapatkan sorga. Berarti dapurku sorgaku. Gitu. Masak itu bisa beralih pahala yang menyebabkan kita dihantarkan ke dalam sorga. Ya kan? Makanya baiti jannati, rumahku adalah sorgaku. Allahu Akbar. Rumahnya enggak megah, rumahnya enggak mewah, tapi dari rumah itulah bagaikan sorga buat dia. Dari rumah itu dapat kebaikan yang banyak. Yang kedua, wa auladuhu ibraran, dia punya anak-anak dari pernikahannya, dari rumah tangganya, punya anak. Wa auladuhu, anak-anaknya ibraran. Nah, ibrarannya apa? Berbakti. Ya Allah, istri solehah, suami soleh, anak-anak bakti-bakti semua. Wah, ini sudah keberuntungan yang luar biasa. Ya toh? Makanya orang dulu punya anak 12. Tapi 12-nya soleh-solehah semua. Nah, sehingga orang dulu punya prinsip banyak anak banyak rezeki. Karena anaknya sudah 12 tadi berkeluarga semua. Lebaran nggak datang, satu pun nggak datang. Tapi karena anaknya bakti, anak pertama nelpon, Bu, saya nggak bisa pulang. Kenapa? Suami saya nggak dapat cuti dari kantor. Oh nggak apa-apa nak. Ibu ada rekening nggak? Ada nak. Dikirimlah duitnya 10 juta. Anak kedua ngirim lagi 10 juta. Anak ketiga 10 juta. Anak 12, 10 kali 12 berapa Bu? 120 juta. Hari raya 2 kali. Tinggal kali 2.
240 juta. Nah disinilah kata istrinya, Pak, nyesal Pak ya. Kenapa? Kenapa anak kita 12 saja? Coba kemarin tuh 2 lusin 24. Cair kita nih Mak. Itulah banyak anak, banyak rezeki, asalkan anaknya bakti. Ingat dia dengan orang tuanya, dikirim buat orang tuanya. Makanya orang dulu anak tuh banyak karena dia yakin dengan didikannya anak ini akan menjadi anak yang berbakti. Banyak rezeki. Tapi zaman sekarang, bukan banyak anak banyak rezeki, banyak anak akan sering ke kantor polisi. Kenapa? Karena anaknya nggak ada yang berbakti. Mungkin juga salah cara mendidik. Orang dulu anak 12, Masya Allah didikannya nggak lepas daripada Allah Rasulullah. Allah Rasulullah. Didekatkannya dengan Allah, didekatkannya dengan Rasulullah. Bahkan mengamalkan apa yang dikatakan Nabi. Utlubul ilma minal mahdi ilal lahdi. Tuntutlah ilmu mulai ayunan sampai ke liang lahat kuburan. Nih, makanya orang dulu kalau ngayun anak, ya, karena perintahnya utlubul ilma minal mahdi, tuntutlah ilmu dari ayunan. Nah dari ayunan itu sudah diberikan ilmu anak ini. Ngayun anak itu, Masya Allah. Orang dulu kan biasanya bepukung, Bu. Bepukung tuh di bedong. Nah, jadi begini, di ayunan itu anak diikat begini. Di tengah rumah. Talinya panjang. Tarik, terbang anaknya. Tapi anaknya itu karena di bedong macam begini, nyenyak tidurnya awet. Iya. Anak saya pertama tuh, bahkan kami di bis mau ke Kalteng, Pak. Di bis itu nggak bisa tidur dia kalau nggak di bedong begitu. Akhirnya kami bikinlah di dalam bis tuh, kami ambil tali jemuran itu, bikin ayunan saya di dalam bis tuh sama istri. Di bedong begini, kan diikat tuh lehernya, gitu. Akhirnya ada penumpang, Pak, anaknya mau diapain tuh Pak? Mati Pak. Orang Jakarta ternyata. Enggak Mas, ini di bedong. Enggak mati Pak. Napas enggak. Orang Jakarta enggak ngerti. Orang Banjar biasa itu. Di tengah rumah tuh Bu. Tapi lagunya luar biasa. La ilaha illallah. Ma'ayun anak tuh lagunya la ilaha illallah. Tiada Tuhan selain Allah. Ma'rifatullahnya jalan, mengenalkan Allahnya jalan. Anaknya tiap hari mendengar itu, Allah membekas di hatinya. Dia kenal siapa Allah. Muhammad Rasulullah. Habis lagunya, syairnya, tidurlah anak. Itu makanya soleh-solehah anaknya. Sekarang nih, ya Allah, lagunya beda sudah. Mamanya penyanyi elektron. Kemana, 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 di mana, di mana, di mana, alamat palsu. Kepunyaannya Ayu Ting Ting dulu. Dari kecil sudah diberi alamat palsu, alamat palsu. Setelah besarnya kada pernah pulang ke rumah lagi. Nyasar terus karena alamat palsu diberi. Nah inilah yang kadang-kadang anak kada betah di rumah, anak susah diomongin. Kenapa? Mungkin cara-caranya ini yang tak sama dengan orang dulu. Tapi ketika anak-anak kita berbakti, itu sudah merupakan ciri kedua kebahagiaan kita yang kita dapatkan. Nah, yang ketiga dan yang keempat, kita sambunglah pada episode berikutnya Pak Suryadi. Bersambunglah biar saya diundang lagi nanti, ya kan? Tapi kalau minggunya ada 5 atau minggu di awal bulan, kalau saya nggak ke Balikpapan, ya rajin-rajin nelpon lah Pak Sur, ya WA kulo nggih. Siapa tahu memang jodohnya kita dipertemukan. Muga-muga umure jenengan dawa, uripe barokah, mudah-mudahan diistiqomahkan dalam kebaikan.
Al-Fatihah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in shiratal mustaqim shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim wa karrim wa azim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma ghfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna sigara wa li jami'il mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma tawil a'marana wa sahih ajsadana wa wasi' arzaqana ala ta'atika wa thabbit imanana wa karim akhlaqana wa karim akhlaq auladina ka akhlaqi nabiyyika Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Sallallahu alaihi wasallam maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum minna wa minkum taqabbal ya karim. Minta ridha minta halal. Mohon maaf matur nuwun sewu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.